Firman Tuhan ini Bapak Ibu, saya akan memberikan tema kepada kita, yaitu ketaatan adalah kunci sukacita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kisah yang diceritakan dalam firman Tuhan ini, dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, tentang perkawinan di Kana, di mana pada saat itu, yaitu Tuhan Yesus menghadiri perkawinan pada saat itu. Namun di perkawinan itu Bapak Ibu, ya, yang melakukan perkawinan mengalami kekurangan anggur. Ketika mereka kehabisan anggur, ya, maka Ibu Yesus, Bapak Ibu bertindak untuk melakukan sesuatu terobosan yang baru agar yang dapat terjadi mukjizat yang diperbuat oleh Tuhan Yesus pada malam hari itu. Walaupun Ibu Yesus yaitu Maria belum pernah melihat Yesus mengadakan suatu mukjizat sebelumnya. Tetapi ia tahu bahwa Yesus akan melakukan sesuatu untuk menolong. Sekarang kita tahu bahwa jenis anggur yang biasa dipakai pada pesta perkawinan ini adalah jenis anggur yang tidak akan membuat orang mabuk. Jenis anggur tersebut tidaklah sama dengan anggur yang dibuat orang sekarang. Jenis anggur mereka adalah air buah anggur yang rasanya enak sekali. Alangkah malunya kalau orang banyak tahu bahwa anggur telah habis. Mungkin saudara seorang Kristen. Pernahkah saudara kehabisan sesuatu? Apakah engkau kehabisan kesabaran sebelum satu hari berakhir? Apakah hati saudara kosong dari sukacita atau kasih sayang saat ini? Yesus dapat mengetahui kebutuhan saudara, apapun juga kebutuhan itu. Ia ingin memberkati kehidupan saudara dengan mukjizat. Ia tidak menghendaki saudara dipermalukan dalam kehidupan Kristen saudara dengan tidak memiliki cukup sukacita, damai sejahtera, serta kasih sayang untuk sepanjang hari. Ia telah berjanji, siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Dalam Roma pasal 9 ayat 33b. Biar saya membacakan kepada kita Bapak Ibu. Yaitu Roma pasal 9 ayat 33b. Di mana firman Tuhan berkata bahwa sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tetapi ada sebuah rahasia yang harus saudara ketahui, yaitu ketaatan adalah kunci pembuka pintu berkat. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Pada saat kita taat, Yesus dapat mengerjakan mukjizat. Ketaatan menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang diberkati. Bila seseorang berbuat salah kepada saudara, pernahkah saudara mengampuninya? Ya. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Biar saya membukakan firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 14. Ya. Beginilah firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apakah saudara senang mengumpulkan harta di surga? Matius pasal 6 ayat 20. Ya. Dikatakan di situ, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga
di surga ngengat dan kar tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus mengetahui kebutuhan saudara. Percayalah kepadanya dengan mentaatinya. Itulah sebuah rahasia yang dapat membukakan kunci sukacita, membukakan pintu berkat, membukakan pintu rahasia kebesaran keajaiban Allah untuk terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jika kita ada ketaatan, jika kita benar-benar melakukan ketika kita diperintahkan oleh Tuhan, buatlah itu, maka kita harus membuatnya, kita harus melakukannya. Itu adalah sebuah bukti kita taat, kita mau melakukan perintah daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, hendaklah kamu penuh dengan roh, kata Allah kepada saudara, kepada kita hari ini, pada malam hari ini, ya, kepada saya dan saudara. Coba kita buka Efesus pasal 5 ayat 18, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, Efesus pasal 5 ayat 18. Ya, beginilah firman Tuhan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu sebuah perintah bagi kita, bahwa apa yang diperintahkannya, bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur. Itu adalah perintah, sebuah teguran, sebuah larangan yang harus kita taati untuk kita ikuti yang diperintahkan itu kepada kita, yang dilarang kepada kita, Bapak Ibu, oleh firman Tuhan. Ya, kata Allah kepada saudara, ya, bahwa dalam Efesus pasal 5 ini ayat 18, bahwa janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Ya, anggur akan menimbulkan hawa nafsu. Hawa nafsu, Bapak Ibu, ya, pasti akan membawa kita kepada kehancuran. Ya, menolak, yaitu keinginan daripada kuasa Roh Kudus, membuat, ya, kita untuk tidak memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan, dan kita tidak mengetahui rahasia daripada Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, tidak seorang Kristen pun yang dapat mengharapkan hidup penuh sukacita bila ia tidak membiarkan Allah mengisinya dengan rohnya setiap hari. Biarkanlah Allah, ya, biarkanlah Allah mengisi hidup kita dengan rohnya setiap hari di dalam hidup kita. Mungkin saudara bukan seorang Kristen. Mungkin hidup ini membosankan bagi saudara. Saudara juga dapat mentaati perintah Yesus. Datanglah kepadanya dan terimalah hidupnya Bapak Ibu, ya. Hidup Tuhan Yesus. Terimalah Tuhan Yesus itu dengan sepenuh-sepenuhnya, ya. Bukan setengah-setengahnya, harus sepenuhnya. Ia berkata, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, ya, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10b. Bapak Ibu yang terkasih, para pelayan taat sepenuhnya. Mereka tidak mengisi tempayan setengah-setengah. Ya, di dalam Yohanes tadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di situ dikatakan bahwa para pelayan taat sepenuhnya. Walaupun mereka tidak mengerti saat itu bahwa yang mereka ambil itu adalah air yang biasa. Ya, mereka tidak ketahui bahwa akan terjadi mukjizat, bahwa air itu akan berubah menjadi anggur. Namun mereka taat, Bapak Ibu. Mereka tidak mengisi tempayan setengah-setengah atau hampir penuh. Ya, mereka tidak mengisi tempayan dengan, ya, tempayan setengah-setengah, tetapi mereka penuhi, ya. Mentaati Allah dengan seluruh hati saudara,
membawa sukacita dan berkat. Amin. Ya, mentaati Allah dengan seluruh hati, ya, membawa sukacita dan berkat bagi saya dan saudara. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Ya, itu dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Adakah sesuatu yang dikatakan Yesus kepada saudara tentang apa yang harus saudara lakukan dengan ketaatan kepadanya? Lakukanlah sekarang, Bapak Ibu. Biarlah, ya, Bapak Ibu dapat menerima dan dapat mengalami sukacita dan berkat dari Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ya, ketika para murid melihat mukjizat itu, iman mereka tumbuh. Ya, mereka percaya kepadanya. Dan pada saat itu juga saudara, ya, pada saat saudara mentaati firman Allah dan melihat Allah bekerja, iman saudara akan tumbuh pula. Iman adalah seperti otot dalam tubuh kita yang dikuatkan karena dipakai, dilatih. Marilah kita berjalan dengan iman setiap hari. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma pasal 1 ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus dapat mengalami firman Tuhan dan menjadi berkat bagi saudara firman dan renungan malam hari ini, supaya dapat diberkati dan diberikan mengalami sukacita, berkat Tuhan yang luar biasa, dan mengalami kebesaran keajaiban rahasia Allah yang tidak